Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga hari ini menjadi hari berkat buat kita. Dan percayalah, ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan, maka kita semakin diberkati dan kita semakin tahu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tidak cukupkah iman? Masih perlukah kita harus menambahkan kebajikan dan pengetahuan? Kalau saya mengatakan saudara-saudara, dalam iman kekristenan kita, keselamatan itu hanya didapatkan di dalam iman kita. Ketika kita mengimani, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini berbentuk manusia, dan dia mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit dari kematian itu, kemudian naik lagi kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, itu sudah cukup. Karena keselamatan kita saudara-saudara itu hanya melalui iman kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus kita, that's it. That's enough. Cukup. Tidak perlu ada yang lain. Nah, lantas kenapa Rasul Paulus saudara-saudara mengatakan kepada kita, kita harus menambahkan? Saudara-saudara, yang mau ditekankan Rasul Paulus di sini bahwa iman itu harus diwujud nyatakan, harus dipertunjukkan dengan kasih dan pengetahuan. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, pasti dia akan tinggal dalam apa? Dalam kasih. Bagaimana mungkin kita menyatakan kita adalah pengikut Kristus yang sudah ditebus Kristus karena kasihnya? Saudara-saudaraku, camkan ini baik-baik. Kita ditebus oleh Kristus karena kasihnya yang begitu besar. Itu yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, supaya setiap orang diselamatkan. Itu karena kasih Allah yang begitu besar. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus karena kasih Kristus yang begitu besar, bagaimana mungkin kita bisa menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Kristus, kita adalah pengikut Kristus, tapi kita sendiri tidak tinggal dalam kasih Kristus itu sendiri. Iman yang kita miliki di dalam Kristus Yesus itu akan mendorong kita mengasihi orang lain, dan mendorong kita juga untuk memperoleh pengetahuan dari Roh Kudus untuk supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan dengan tegas kepada kita, orang Kristen yang tidak tinggal dalam kasih itu bukan orang Kristen. Orang Kristen yang dia tidak mau peduli dengan temannya, dia hanya mau menunjukkan wibawanya, kehebatannya, kekayaannya, pengetahuannya, dia bukanlah orang Kristen. Orang Kristen benar-benar harus mewujud nyatakan sama seperti kasih Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyebutkan diri kita Kristen tapi kita sombong, angkuh, tinggi hati, tidak peduli, egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak memiliki perasaan.
Saudara-saudara, saya mau tegas mengatakan kepada kita, kita bukanlah orang Kristen, tapi cuma agama Kristen. Kita bukanlah pengikut Kristus kalau kita tidak bisa menyatakan kasih kita, kepedulian kita. Tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan yang sudah mengasihi kita, mengorbankan dirinya. Kita menyembah Kristus yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bayangkan, merendahkan dirinya, dia turun dari sorganya, hadir di tengah-tengah manusia, bahkan menderita. Kita mau menyatakan diri kita adalah pengikutnya, sementara kita sedikit pun tidak mencontoh, tidak meneladani apa yang Yesus sudah lakukan. Kita bukanlah orang Kristen. Nah, itu yang dikatakan saudara-saudara oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 10 itu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Orang Kristen adalah ciptaan yang baru. Melalui Yesus Kristus, kita diciptakan baru untuk melakukan yang baik. Karena ketika kita dalam ciptaan kedagingan dulu, kita sudah mati di dalam dosa kita. Maka hari ini, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Kita akan melakukan yang baik. Kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, memikirkan keselamatan sendiri. Engkau bukan orang Kristen, aku bukan orang Kristen, kalau saja aku tinggal dalam kehidupan yang lama. Makanya saya kadang-kadang geram. Kemarin juga itu yang saya katakan tentang khotbah itu. Apalagi menjadi hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mau duduk di singgasananya, menjadi pemimpin ini, pemimpin itu, pemimpin ini, tetapi tidak berpikir bagaimana bisa memberikan makanan rohani dan juga makanan daging. Ada orang yang miskin, kita tidak peduli. Bagaimana mungkin kita berani menyatakan bahwa diri kita itu adalah hamba Tuhan? Kita adalah hambanya iblis kalau kita sendiri tidak peduli kepada orang lain. Hanya berupaya untuk menonjolkan diri, menunjukkan bahwa kita adalah orang kaya, orang berpendidikan, orang yang hebat, orang yang cantik, orang yang ganteng dengan gaya kita. Dan ingat saudara-saudara, gereja sekarang sibuk sendiri dengan menonjolkan kehebatan sendiri, gayanya sendiri. Yesus datang justru meniadakan semuanya apa yang menjadi haknya, miliknya, bahkan merendahkan diri. Dan dia lahir di kandang domba. Kandang domba. Saudara-saudara, mari camkan ini, teladani ini. Hiduplah seperti Kristus penuh dengan kasih. Mari hidup dengan kasih di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi kami bersuka cita, kami selalu diingatkan. Supaya kami jangan hanya memikirkan diri sendiri. Supaya kami boleh hidup dalam kasih dan pengetahuan bersama Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Hidupilah hidupmu bersama di dalam kasih Kristus. Tunjukkan kasih-Mu. Tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang sudah diselamatkan melalui kasih dan kesabaran dan kemurahan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.